Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 9, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang belum tentu terjadi di dunia nyata. Namun, seringkali terdapat kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi seperti jalan cerita ataupun watak tokoh yang diceritakan. Menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Yang pertama, caranya adalah buatlah peta pikiran cerita. Yang kedua, buatlah gagasan pokok dari peta pikiran tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah paragraf dari setiap gagasan pokok tersebut. Kemudian yang keempat, rangkailah paragraf hingga membentuk cerita yang utuh. Selanjutnya, ayo simaklah cerita berikut. Judulnya Tertib di Tempat Wisata. Akhir pekan sekolah ini, Tony mengadakan karya wisata ke Bandung dengan tujuan observatorium di Bosca. Tony dan teman-temannya pergi menggunakan bus dengan didampingi oleh guru-guru. Pukul 6 pagi, para siswa diwajibkan sudah berkumpul di halaman sekolah mengingat jarak tempuh yang tidak dekat. Seluruh siswa sudah berkumpul di halaman sekolah dan dipersilahkan naik ke bus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di tempat tujuan. Para siswa senang berkunjung ke Bosca, tak terkecuali Tony. Semua siswa sangat berantusias berkeliling dengan arahan guru dan pemandu wisata. Sambil melihat benda-benda yang ada di tempat tersebut, siswa mencatat penjelasan dari pemandu wisata. Tony sedang asik memperhatikan benda-benda tersebut. Tiba-tiba dia merasa sendirian di ruang tersebut. Ternyata dia tertinggal oleh rombongan siswa yang lain. Salah seorang guru menyadari kejadian itu, sehingga membantu Tony untuk bergabung dengan rombongan lainnya. Setelah kembali bergabung dengan rombongannya, ibu guru memberikan nasihat kepada Tony dan siswa lainnya agar tertib saat melakukan karya wisata. Tony pun menyadari kesalahannya dan bersikap lebih baik. Nah, dari cerita tersebut kita akan membahas alurnya. Yang pertama, tokoh dalam cerita yaitu Tony, guru, dan pemandu wisata. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan tokoh yaitu karya wisata ke observatorium di Bosca di Bandung. Kemudian kegiatan dalam cerita terjadi di dalam gedung observatorium Bosca. Selanjutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir pekan. Peristiwa yang terjadi dalam cerita yaitu Tony tertinggal sendiri dari rombongan siswa yang lain. Akhir dari cerita tersebut, Tony kembali bergabung dengan rombongannya berkat bantuan dari salah seorang guru. Apakah kamu mempunyai pengalaman pribadi yang mirip seperti Tony? Nah, atau orang-orang di sekitarmu ada yang memiliki kemiripan seperti cerita Tony? Ayo, tulislah secara singkat pengalaman pribadimu atau orang di sekitarmu yang memiliki kemiripan seperti cerita tersebut. Selanjutnya, menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Yang pertama, caranya adalah siapkan cerita fiksi yang sudah kamu buat. Kemudian yang kedua, sebelum bercerita, bacalah cerita yang sudah ditulis dengan cermat. Selanjutnya, saat bercerita, janganlah kamu sering melihat cerita. Kemudian ceritakan ceritamu dengan jelas agar memudahkan pendengar. Selanjutnya, menuliskan persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi. Yang pertama, caranya adalah bacalah cerita dan pengalaman pribadi dengan cermat. Yang kedua, cermatilah tokoh, watak, latar, dan alur cerita. Kemudian yang ketiga, tulislah persamaan dari tokoh, watak, latar, dan alur cerita dari cerita dan pengalaman pribadi. Kemudian yang keempat,
Tulislah perbedaan dari tokoh, watak, latar, dan alur cerita dari cerita dan pengalaman pribadi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya. Sebuah cerita dapat memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi. Cerita juga dapat memiliki kemiripan dengan cerita lain yang pernah kita baca sebelumnya, seperti pada buku, majalah, koran, dan televisi. Kita dapat menghubungkan antara cerita yang disajikan dengan pengalaman pribadi. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya. Yang pertama dengan cara bacalah cerita dan pengalaman pribadi dengan cermat. Yang kedua, cermatilah tokoh, watak, latar, dan alur cerita. Kemudian yang ketiga, carilah kemiripan pengalaman pribadi dengan cerita yang dibaca. Yang keempat, carilah perbedaan pengalaman pribadi dengan cerita yang dibaca. Buatlah dalam sebuah buku dengan tulisan yang menarik. Selanjutnya, menuliskan persamaan cerita dan dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya dalam bentuk peta atau dalam bentuk peta pikiran, yaitu dengan cara yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Kemudian yang kedua, carilah kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi maupun cerita lain yang dibaca. Kemudian yang ketiga, buatlah informasi penting dari kemiripan tersebut. Kemudian yang keempat, sajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Seperti pada contoh berikut. Tertib di tempat wisata. Yang pertama, akhir pekan sekolah, Tony mengadakan karya wisata ke observatorium di Bosca, Bandung. Kemudian di dalam gedung observatorium, Tony tertinggal dengan rombongan siswa yang lain. Berkat bantuan dari salah seorang guru, Tony berhasil kembali bergabung dengan rombongannya. Selanjutnya, membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari Bagan. Yang pertama, caranya adalah tentukan pengalaman pribadimu untuk dijadikan cerita fiksi. Kemudian, tentukan bagian-bagian dalam cerita seperti judul, tokoh, dan latar cerita. Kemudian yang ketiga, tentukan jalan cerita yang ingin dibuat yang serupa dengan pengalaman pribadi. Kemudian buatlah pokok-pokok pikiran pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Seperti tampak pada contoh yang pertama, judulnya Menjenguk Teman yang Sakit. Tokohnya ada Benny, Dedi, dan Jonas. Awal, sudah 2 hari Jonas tidak masuk sekolah karena sakit. 2 hari yang lalu Jonas terjatuh dari sepeda. Kemudian di tengahnya, Benny dan Dedi berencana menjenguk Jonas yang sedang sakit. Mereka bermaksud mengajak teman yang lain. Benny dan Dedi juga akan membawakan makanan kesukaan Jonas. Di akhir, terdapat cerita Benny, Dedi, dan teman yang lain tiba di rumah Jonas dengan diantar bu guru. Jonas senang dijenguk teman-temannya. Kemudian yang kelima, buatlah paragraf dari masing-masing bagian tersebut. Kemudian yang keenam, rangkailah menjadi satu cerita yang padu. Selanjutnya, ayo buatlah sebuah cerita berdasarkan kerangka cerita tersebut. Jangan lupa gunakan ejaan seperti huruf kapital, tanda baca yang benar. Kemudian sudah selesai, bisa dikumpulkan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.